Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita bisa bertemu kembali di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali membahas materi matematika kelas 9, yaitu kesebangunan segitiga. Setelah menonton video ini, Anda semuanya diharapkan dapat yang pertama memahami pengertian kesebangunan dua segitiga. Yang kedua menyebutkan syarat dua segitiga yang sebangun. Dan yang ketiga menentukan perbandingan sisi dua segitiga sebangun dan menghitung panjangnya. Baik, yang pertama pengertian kesebangunan dua segitiga. Pada video yang lalu, yaitu tentang kesebangunan bangun datar, kita sudah memahami bahwa dua buah bangun datar itu dikatakan sebangun apabila yang pertama sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama, dan yang kedua sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Ya. Nah, sama dengan bangun datar lainnya, dua buah segitiga juga dikatakan sebangun apabila yang pertama sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya sama, dan yang kedua sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Nah, ini memperlihatkan gambar dua buah segitiga sebangun. Nah, di sini sisi AB ini bersesuaian dengan DE, kemudian BC bersesuaian dengan EF, dan AC bersesuaian dengan sisi DF. Sehingga perbandingan AB per DE itu sama dengan BC per EF, ya, sama dengan AC per DF. Ya, jadi sisi yang bersesuaian pada kedua segitiga yang sebangun ini itu mempunyai perbandingan yang sama. Kemudian yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian. Yang pertama itu sudut A itu sama dengan sudut D, kemudian sudut B sama dengan sudut E, dan sudut C sama dengan sudut F. Ya. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama, dan sudut-sudut yang bersesuaian itu besarnya sama. Yang kedua, syarat dua buah segitiga sebangun. Yang pertama, dua buah segitiga dikatakan sebangun jika dua pasang sudut yang bersesuaian besarnya sama. Jadi ini cukup kita melihat dua pasang sudut yang bersesuaian saja. Ya. Nah, bagaimana dengan sudut yang ketiga? Ya, kalau dua pasang sudut yang bersesuaian besarnya sama, maka otomatis sudut yang ketiga pun, ya, yang bersesuaian itu besarnya juga sama. Ini di sini memperlihatkan gambar segitiga ABC, ya, di mana sudut C itu siku-siku, sudut siku-siku di C dan sudut A 30 derajat. Kemudian segitiga yang kedua ini segitiga KLM, ya, siku-siku di M dan sudut K besarnya 30 derajat. Nah, di sini kita lihat pada kedua segitiga ini itu terdapat dua pasang sudut yang bersesuaian yang sama besar. Itu sudut A sama dengan sudut K. Kemudian sudut C itu sama dengan sudut M, dan otomatis sudut B itu juga sama dengan sudut L. Dengan demikian pada kedua segitiga ini itu tiga pasang sudut yang bersesuaian besarnya sama, sehingga bisa dikatakan bahwa kedua segitiga ini sebangun. Contohnya, ya, ini ada segitiga ABC, kemudian dalamnya ada segitiga CDE. Pertanyaannya di sini, buktikan bahwa segitiga ABC, segitiga yang besar ini, itu sebangun dengan segitiga yang kecil, DC. Kemudian yang kedua, sebutkan pasangan sisi yang sebanding. Ya. Yang pertama, agar lebih mudahnya nanti kedua segitiga ini, ya, kita bisa gambarkan di sini. Yang pertama di sini sudut CDE ini ada tandanya sini X, itu sama dengan sudut CAX. Ya, kenapa sama? Karena itu adalah dua sudut yang sehadap. Kemudian sudut CED yang tandanya O ini itu sama dengan sudut CBA. Ya, ini kenapa sama? Karena juga merupakan dua sudut yang sehadap. Ya. Dua sudut yang sehadap itu besarnya sama. Ya. Jadi sini kita lihat sudut CAB sama dengan sudut CDE.
CAB sama dengan sudut CDE. Ini dua sudut yang sehadap. Kemudian sudut CBA itu sama dengan sudut CED. Ini juga sudut yang sehadap. Kemudian yang berikutnya sudut ACB itu sama dengan sudut DCE. Kenapa sama? Karena mereka sudut yang berimpit. Ya. Nah, dari sini kita lihat bahwa pada kedua segitiga ini itu sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Sehingga dengan demikian terbukti bahwa kedua segitiga ABC dan segitiga DEC ini sebangun. Kemudian yang kedua, kalau kedua segitiga sebangun, mana pasangan sisi yang bersesuaian yang perbandingannya sama ya. Jadi kalau kedua segitiga sebangun, berarti sisi yang bersesuaian itu adalah ya CD dengan CA ya. Ini CD dengan CA, kemudian CE dengan CB, dan yang berikutnya DE dengan AB. Itu adalah merupakan sisi yang bersesuaian ya. Karena bersesuaian berarti perbandingannya sama, sehingga ini CD per CA itu sama dengan CE per EB sama dengan DE per AB. Itu tadi syarat yang pertama. Sekarang syarat yang kedua, dua segitiga dikatakan sebangun jika sisi yang bersesuaian sebanding atau mempunyai perbandingan yang sama. Ya. Di sini kembali memperlihatkan dua buah segitiga ABC dan KLM. Ya, AB panjang 10, BC 6 dan AC 8. Kemudian panjang KL 15, LM 9 dan KM 12 cm. Nah, di sini kita lihat ya, sisi yang bersesuaian itu adalah AB dengan KL, kemudian BC dengan LM dan AC dengan KM. Sehingga kalau kita bandingkan, di sini kita bisa lihat pertama AB berbanding KL, AB 10 KM 15, 10 per 15. Ini kalau kita sederhanakan dapat 2 per 3 atau 2 banding 3. Kemudian BC dan LM. Ya, BC-nya 6, LM 9. Ya, kalau kita sederhanakan dapat 2 per 3 atau 2 banding 3. Kemudian AC dengan KM. AC-nya 8. KM-nya 12 atau sama dengan 2 per 3. Di sini kita lihat AB per KL, BC per LM, AC per KM itu semua sama, perbandingannya sama dengan 2 banding 3. Dengan demikian, ya, AB per KL sama dengan BC per LM sama dengan AC per KM. Ya. Ini artinya sisi yang bersesuaian pada kedua segitiga ini mempunyai perbandingan yang sama. Kalau dia mempunyai perbandingan yang sama, ya, maka ya sudah cukup bukti untuk mengatakan bahwa kedua segitiga ini sebangun. Sekarang mana sudut yang bersesuaian ya? Jadi sudut yang bersesuaian itu di sini adalah sudut A dengan sudut K. Ya, sudut A dengan sudut K, kemudian sudut B dengan sudut L dan sudut C dengan sudut M. Karena sisi yang bersesuaian sebanding, maka kedua segitiga di atas sebangun. Contohnya, perhatikan gambar ini. Pertanyaannya, apakah segitiga ABC dan segitiga KLM sebangun? Yang kedua, sebutkan pasangan sudut yang bersesuaian yang sama besar. Kalau untuk membuktikan bahwa dia sebangun, berarti kita harus menunjukkan mana pasangan sisi yang bersesuaian yang perbandingannya sama. Di sini kalau kita lihat, pertama kita bandingkan sisi AB dengan KL. AB dengan KL, ini AB 7 cm, kemudian KL 14 cm. Ini sama dengan 1/2. Kemudian BC dengan LM. Ya, BC-nya 4, LM-nya 8, 4 per 8 itu sama dengan 1/2. Kemudian AC dengan KM, AC-nya 6, KM-nya 12, 6 per 12 sama dengan 1/2. Jadi kita lihat di sini AB per KL, BC per LM, AC per KM itu semua sama dengan 1 berbanding 2. Ya. Sehingga perbandingan AB per KL sama dengan BC per LM sama dengan AC per KM. Dengan demikian kedua segitiga ini bisa dikatakan sebangun. Sekarang pasangan sudut yang bersesuaian sama besar.
yaitu sudut A dengan sudut K, sudut B dengan sudut L, dan sudut C dengan sudut M. Kemudian syarat yang ketiga, dua segitiga dikatakan sebangun jika ada satu sudut yang bersuaian yang sama besar dan dua sisi yang mengapit sudut itu mempunyai perbandingan yang sama. Ini yang pertama di sini, sudut yang sama besar itu adalah sudut C dengan sudut M. Kemudian masing-masing sudut ini diapit oleh dua sisi yang perbandingannya sama pada kedua segitiga ini. Ya. Jadi kita bisa lihat yang bersuaian adalah sisi AC dengan KM. AC berbanding KM sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Kemudian BC dengan LM. BC-nya 2, LM-nya 4. Berarti 2/4 sama dengan 1/2. Nah, jadi sini terdapat dua pasang sisi yang bersuaian yang perbandingannya sama. Kemudian dengan demikian otomatis sisi AB dibandingkan sisi KL juga perbandingannya sama, itu sama dengan 1/2 juga. Ya, sehingga di sini karena ketiga sisi yang bersuaian dua sisi yang bersuaian perbandingannya sama, ya, maka ya dikatakan bahwa kedua segitiga ini sebangun. Ya. Sekarang dengan demikian sudut yang bersuaian adalah sudut C tadi dengan sudut M, kemudian sudut A dengan sudut K, dan sudut B dengan sudut L. Sekarang karena salah satu sudutnya sama besar dan dua sisi yang mengapit sudut itu sebanding, maka kedua segitiga ini pasti sebangun. Ya, contohnya, ya, apakah segitiga ABC dan segitiga PQR pada gambar di samping sebangun? Ya, pertama kita tunjukkan mana sisi yang bersuaian. Pertama AC per PR 8/12 atau 2/3. Kemudian BC dengan QR 6/9 sama dengan 2/3. Jadi kita sudah dapatkan dua pasang sisi yang bersuaian yang perbandingan sama. Itu mengapit dua sudut yang sama besar yang bersuaian, ya. Yaitu sudut C sama dengan sudut R sama dengan 100 derajat. Sekarang karena segitiga ABC dan segitiga PQR sebangun, itu karena sudut C itu sama dengan sudut R, terdapat dua pasang sudut yang bersuaian sama besar, kemudian terdapat dua sisi yang bersuaian yang mengapit sudut itu yang perbandingannya sama. Jadi segitiga ABC dan segitiga PQR ini sebangun. Yang berikut, yang ketiga, itu menentukan perbandingan sisi dua segitiga yang sebangun dan menghitung panjangnya. Contoh yang keempat, ini memperlihatkan gambar dua buah segitiga ABC dan XYZ. Pada segitiga ABC itu panjang AB 8 cm dan BC-nya 6 cm. Kemudian pada segitiga XYZ, panjang XY 12 cm dan panjang XZ 10 cm. Pertanyaannya, apakah segitiga ABC dan segitiga XYZ sebangun? Yang kedua, tentukan pasangan sisi bersuaian yang sebanding, dan yang ketiga, hitunglah panjang AC dan panjang YZ. Ya. Yang pertama kita buktikan apakah segitiga ini sebangun, ya. Jadi untuk membuktikan ini bisa kita pakai syarat yang pertama tadi, bahwa dua buah segitiga dikatakan sebangun apabila terdapat dua pasang sudut yang bersuaian yang besarnya sama. Ya, di sini kita sudah dapatkan dua pasang sudut yang bersuaian yang besarnya sama, ya. Kita bisa lihat ini ada tandanya, ini sudut B pasti sama dengan sudut Y karena ada tandanya sini. Kemudian sudut C sama dengan sudut Z. Iya. Jadi karena terdapat dua pasang sudut yang bersuaian yang sama besar, maka otomatis sudut yang ketiga pun yang bersuaian itu biasanya sama, yaitu sudut A pasti sama dengan sudut X. Nah, dengan demikian ya terbukti bahwa kedua segitiga ini sebangun. Jadi segitiga ABC dan segitiga XYZ sebangun karena sudut-sudut yang bersuaian besarnya sama.
Sekarang kalau saya bangun, mana pasangan sisi yang bersuaian yang perbandingannya sama? Ya. Di sini kalau kita lihat, berarti yang bersuaian itu adalah sisi AB dan XY, kemudian BC dan YZ, kemudian AC dan XZ. Jadi pasangan sisi yang bersuaian yang sebanding itu adalah AB per XY itu sama dengan BC per YZ sama dengan AC per XZ. Ini pasangan sisi bersuaian yang sebanding. Kemudian yang berikut ditanyakan berapa panjang AC dan YZ. Ya, di sini ada 3 perbandingan, tapi kita cukup gunakan 2 saja untuk menghitung sisi yang ditanyakan. Sekarang untuk menghitung panjang AC, berarti kita pakai ini AC per XZ dengan yang mana? Ya, yang pasti itu dengan AB per XY. Kenapa? Karena AB diketahui, XY diketahui, kemudian XZ juga diketahui. Kita tinggal mencari AC. Berarti kita gunakan perbandingan AB per XY sama dengan AC per XZ. Tadi AB-nya 8, XY 12. Jadi 8 per 12 sama dengan AC per XZ. Ini 10. Kalau sudah begini nanti kali silang. 12 AC sama dengan 8 kali 10. 8 kali 10 80. Sehingga AC sama dengan 80 per 12 sama dengan 6,67 cm. Itu untuk AC. Sekarang untuk YZ, berarti kita pakai perbandingan BC per YZ sama dengan AB per XY, atau AB per XY sama dengan BC per YZ. AB tadi 8, XY 12, kemudian BC-nya 6. Nah, ditanyakan YZ. Ini sama dikali silang. Ya, 8 YZ sama dengan 6 kali 12. Atau 8 YZ ini sama dengan 6 kali 12 72 ya, berarti YZ sama dengan 72 per 8 atau sama dengan 9 cm. Jadi kita dapatkan panjang AC 6,67 cm dan panjang YZ sama dengan 9 cm. Kemudian contoh yang terakhir, ini memberikan gambar segitiga PQR, kemudian dalamnya ada segitiga PST. Ya. Pada gambar di samping segitiga PTS, sudut PTS yang ini itu sama dengan sudut PQR jadi sama dengan. Kemudian panjang PQ 12, ini 12, QR 7, ini 7, PR 9, ya PR 9, kemudian PS-nya 5 cm. Pertanyaannya, buktikan apakah segitiga PST dan segitiga PRQ sebangun. Yang kedua, hitunglah panjang ST ini. Nah, sekarang untuk membuktikan yang pertama bahwa segitiga PST dan segitiga PRQ ini sebangun, pertama gambar segitiga ini kita pisahkan. Ini gambar yang pertama, segitiga yang besar, ini PQR, kemudian ini segitiga yang kedua, yang ini PST. Tadi sudut PTS dengan sudut PQR diketahui ini sama dengan ini. Kemudian sudut P di sini juga sama, kali ini berimpit ya. Berimpit. Kalau sudah begini kita lihat berarti sudah ada 2 pasang sudut yang bersesuaian yang besarnya sama. Yaitu sudut PTS sama dengan sudut PQR, kemudian sudut RPQ sama dengan sudut SPT. Ya, jadi sudut PQR sama dengan sudut PTS, PQR ini sama dengan sudut PTS. Kemudian yang kedua sudut QPR, yang ini, yang tanda X ini, itu sama dengan sudut TPS ya ini. Ya, kenapa sama? Karena merupakan 2 sudut yang berimpit. Otomatis sudut PRQ itu sama dengan sudut PST. Jadi otomatis sudut yang ketiga pun yang bersesuaian itu besarnya sama. Nah, sekarang karena ketiga sudut yang bersesuaian besarnya sama, berarti terbukti bahwa segitiga PST dan segitiga PRQ itu sebangun. Jadi sebangun karena sudut-sudut yang bersesuaian ya besarnya sama. Kemudian yang kedua, kalau kedua segitiga sebangun berarti terdapat pasangan sisi yang bersesuaian yang perbandingannya sama. Ya, yang pertama di sini berarti
sudut PQ itu sama dengan bersesuaian dengan sudut PT. Kemudian sisi PR bersesuaian dengan PS. Kemudian sudut QR bersesuaian dengan ST, sehingga PQ per PT itu sama dengan PR per PS sama dengan QR per ST. Ya. Jadi ini pasangan sisi yang bersesuaian yang perbandingannya sama. Sekarang bagaimana menghitung panjang ST? Begitu kita gunakan ini QR per ST, ya, dengan yang mana ya, yang kita mencari sisi yang lain yang sudah diketahui. Ya, di sini karena PR-nya diketahui, PS-nya diketahui, kita bisa pakai perbandingan PR per PS sama dengan QR per ST. Ini PR-nya sama dengan 9, kemudian PS-nya 5, berarti 9 per 5 sama dengan QR tadi 7 cm per ST. ST-nya belum diketahui, ini ditanyakan. Kalau sudah begini nanti kali silang, kita dapatkan 9 ST sama dengan 5 kali 7. Ya, 7 kali 5 sama dengan 35, berarti ST sendiri sama dengan 35 per 9. Itu sama dengan 3,38 cm. Jadi panjang ST sama dengan 3,89 cm. Baik, demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.